Nah, di sini saya banyak banget belajar dari proses ini anak-anak seperti apa Iya, dalam iya. lingkungan pergaulan di sekolah gitu. Benar. Terasa terjolimi dan gak aduh beramai banyak banget ya gitu kan. Benar. Nah, Sama ada nggak takut sama guru ya kayak biasanya. Apa? Nggak takut sama guru. Tanpa kita sadari, tanpa kita mau mau open gitu ya, Iya. bahwa bullying itu sebenarnya kita mengatai fisik seseorang juga udah masuk bully kan. Iya. Bu Jespi, Magdalena. Siap. Halo. Oke. Welcome to Millennial Baper. Selamat datang Ibu Guru. Ibu Guru. Oh iya, FYI gitu. FYI. Bu Guru ini Ibu Jasmine Bu Guru loh. Guru ya. Heeh. Guru musika. Bukan, dia ini sebagai Wakasek. Wow. Wakasek apa namanya? Wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah di bidang bagian kesiswaan. Bagian kesiswaan. Yes. Jadi tentang ngomongin anak-anak muda dia pasti banyak. Iya, nih. biasanya paling deket sama anak murid tuh. Paling kenal lagi Bu ya, dari ujung ke ujung tahu nih namanya tuh ya. Iya, kalau pelayanan di sana juga paling sibuk nih. Bu Jessi suka pakai mic. Ayo kumpul semuanya. Ini habis ini bel istirahat gitu kan. Betul Kayak banget. gitu. Jadi paling tahu ya buat tentang anak-anak muda. Nah, Benar. gimana Bu pengalaman Ibu ketika bertugas sebagai kesiswaan? Oke, terima kasih sebelumnya Kak Ino dan Kak Nando yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi sedikit cerita bagaimana ya tugas saya, pelayanan saya di tengah-tengah tanggung jawab saya sebagai wakil kesiswaan dari hari ke hari sebetulnya bertemu dengan siswa-siswi di SMA yang saat ini saya tempat bekerja SMA 7 itu adalah satu hal yang membuat saya tuh ya sedikit banyak mengeluarkan energi gitu kan. Karena nggak seperti guru biasa datang ngajar pulang gitu. Iya. Nah sementara saya ini ya harus datang lebih pagi, Betul. harus menyapa anak-anak ketika datang sampai ke sekolah. Pulang lebih malam ya. Pulang lebih sore gitu. Sore dong, malam. Ya, kalau malam mungkin sekali dua kali lah ya. Nah, di sini saya banyak banget belajar dari proses ini anak-anak seperti apa dalam lingkungan pergaulan di sekolah gitu. Bahkan ketika saya juga ada dalam komunitas pelayanan di KUL gitu ya. Hati saya tuh terbeban buat generasi Yeremia. Iya. Dan di situ kami selalu berdoa ketika ada bagian giliran berdoa tuh saya tuh paling kenceng berdoa untuk generasi Yeremia. Karena tempat di mana saya bekerja karena saya sering bertemu dengan generasi Yeremia. Oh iya, betul. Jadi saya sangat concern terhadap kehidupan agama mereka, kerohanian mereka begitu. Lalu kehidupan mereka, pergaulan mereka gitu. Jadi buat saya ini sangat berkesan, pengalaman yang sangat berharga buat saya. Benar. Bertemu banyak anak-anak dengan segala macam karakternya gitu. Setiap hari gitu ada aja yang membuat saya harus mengeluarkan energi untuk berpikir atau mengambil keputusan begitu terhadap sikap dan perilaku anak-anak di sekolah gitu. Tapi overall gitu ya saya sangat menyukai pekerjaan ini gitu ya. Karena Tuhan tempatkan kita pasti bukan sesuatu yang istilahnya tiba-tiba atau kecelakaan atau apa, karena saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan juga. Saya ditempatkan. Saya bekerja kurang lebih hampir dari tahun 2009 itu dari PSKD di Jakarta. Lalu saat ini kita masuk berarti udah sekitar 15 tahun ya kurang lebih 15 tahunan ya. Wah, anak udah SMP tuh. Oh jadi Ibu dari awalnya di PSKD. Di PSKD Jakarta. Pusat. Oh iya, Satu. yang basketnya juara mulu tuh. Satu atau empat? Di 3 di Queenie. Oh, di 3 masih kurang. Yang bagus 4. Iya. 4. Satu jam 4 pemain-pemainnya dipindahin ke satu semua sekarang. Tapi yang PSKD basket juga masih juara mulu ya. Iya PSKD. betul. Saat ini sih PSKD juga lebih baik sih di ekstrakurikuler ya. Jadi di olahraga, senian. Jadi memang PSKD ya dikenal dari dahulu ya itu karena bakat dan talenta. Betul. Jordan semua gitu. Iya. PSKD itu, tuh. itu Jadi kan. emang
Kalau ngomongin jadi guru tuh kayak emang harus punya hati ya untuk Betul. anak-anak ya. Betul. Kalau nggak berat kali ya. Betul, karena setiap hari yang kita temui kan bukan darah daging kita istilahnya, Iya, iya, benar-benar. tapi kita act like gitu, our daughter, our son Oh, gitu. iya. Kita bersikap seperti Masih mereka memang sama. anak saya gitu, Iya sih. walaupun bukan keluar dari rahim saya. Iya benar. Gitu. Benar. Jadi saya mengasihi anak-anak ini, walaupun mungkin cara setiap guru kan berbeda ya. Betul. Iya. Mungkin ada yang mengasihi lewat dengan tutur kata yang lemah lembut gitu ya, iya, dan mungkin saya karena karakter asli orang Batak gitu Iya. ya, tegas, disiplin gitu. Jadi itu yang membuat anak-anak ada yang nggak setuju gitu dengan apa yang saya lakukan gitu. Tapi saya lihat untuk anak-anak yang baik ya suka Iya, gitu iya. dengan cara-cara seperti itu gitu ya, karena mau diajar, mau dituntun, mau disiplin gitu. Itu kalau gini, ada orang tuh kalau misalkan kadang ya anak sendiri juga kadang-kadang juga bisa kayak baby blues, bisa kayak kesel sama anak sendiri dan segala rupanya. Nah ini bagaimana ibu kok bisa ngurus anak, bisa kayak punya kasih, punya rasa cinta sama anak-anak yang sebenarnya bukan anak kandung sendiri gitu loh. Iya kan? Apalagi Iya. kalau anak-anaknya itu lagi benar-benar tantrum parah. Iya, rebel, orang rebel anak Rebel kan SMA, udah ibu kan maksimal ngurusin SMA gitu. Mohon maaf ibu, kita nih berdua ini adalah orang yang bandel banget di masa SMA. Iya. Gitu, Apalagi gitu. kita lagi sakit gigi kan, gitu. Iya. Rebel, aduh. Paling suka ini kita Apa kadang berpengalaman gitu bu? Oh ya pasti tentu. Ya kalau saya pribadi nih Kak ya, saya menganggap kalau pertama saya pendekatannya adalah saya memang ibu. Saya Iya, ibu ya buat anak-anak di sekolah gitu. Tetapi saya juga harus bisa memposisikan diri saya adalah as a friend gitu, sebagai teman gitu ya. Benar. Walaupun mungkin anak-anak ini merasa kadang-kadang saya di saat saya menerapkan kedisiplinan, disitulah saya sebagai seorang ibu. Sebetulnya gitu. Jadi mana ada ibu-ibu kita di rumah kita yang nggak disiplin. Iya benar sih. Ya, taruh sesuatu diletakin begitu aja pasti mama kita ngomel. Benar. Nah, itulah saya di sekolah ngomel gitu. Iya. A, B, C, D gitu. Jadi, tapi kalau saya sebagai as a friend gitu ya, mereka ngobrol gitu, saya nggak pakai kaku-kaku dengan mereka. Mereka pun juga demikian. Nah, saya berusaha untuk tetap jaga wibawa, tetap ya, karena saya sebagai adalah seorang guru gitu, Iya, pendidik benar. ya. Jadi saya tidak mau kebablasan kalau mau dianggap temen gitu nongkrong bareng. Nanti malah dijadiin. jadi yang harus ada batasan. Harus ada batasan. Nggak mungkin saya harus seperti teman beneran gitu, Ya, karena beda benar. usia dan beda lain-lain lah gitu ya. Iya. Nah, jadi saya mengasihi mereka itu sih intinya gitu. Walaupun kita sebagai ibu kan ada tarik ulur. Betul. Nah, jadi ada momen di mana saya benar-benar mengencangkan diri untuk kedisiplinan. Gitu, nggak ada tedeng aling-aling istilahnya gitu ya. Masuk jam segini harus datang segini. Kalau lewat dari situ mohon maaf ini aturan. Silakan kita berhubungan dengan orang tua, kita hubungin orang tua dan silakan pulang gitu. Nah, tapi kalau saya sebagai teman mereka, teman curhat, teman mereka sharing, mereka nggak malu-malu cerita apa yang mereka alami, itulah bagian sisi saya sebagai menerima mereka sebagai Teman. Oke. Jadi intinya bukan menurunkan standar ya, tapi lebih tepatnya memposisikan equal. Iya. Menjadi sama dengan sesama kuliah-nando nih, equal. equal. Menjadi sama dengan Kimia itu ya. Oh jadi benar-benar itu ya Bu ya, benar-benar Ya. kayak dengan kata lain kita ini harus mengerti seperti apa sih kehidupan generasi zaman sekarang. Ya, betul. Karena generasi Ino sama Nando beda. Generasi Ino sama Nando orang tua melotot sedikit kita masih bisa mangut gitu loh, masih bisa kayak nurut gitu. Betul. Orang kalau zaman sekarang Ya, ini namanya dipelototin sedikit, dikerasin sedikit langsung kayak Bodo aduh gue mental health nih. Iya, itu. Ya kan, aduh gua apa namanya terasa terzolimi dan aduh drama banyak banget ya gitu. Benar. Nah, Sama ada nggak takut sama guru ya kayak biasanya. Apa? Nggak takut sama guru. kata-kata gua. Ya. Tapi kalau gurunya jadi teman kita tuh malah respect jadinya ya. Iya. Asik nih gurunya, gue respect gitu. Gitu Iya. lah zaman sekarang lah. Zaman sekarang tuh Sekarang. yang asik gitu yang baru di Ya, respect gitu. benar, Bukan betul, yang Kak. diktator atau enggak kayak marah-marah gitu Iya. kan. Nah, kalau misalkan nih kalau ibu bilang banyak yang curhat, banyak yang itu tuh
kasusnya gimana Bu? Zaman sekarang, anak zaman sekarang. Wah, Iya. ada juga kan yang Iya. Ini sekolah Kristen semua kan? Sekolah Kristen loh ini, Kristen loh. Semuanya kudus semua nih. Oh. Apa ada yang kudus-kudus dikit ya? harapannya sih begitu ya kan. Iya. Harus kudus ya. Ya, tapi wajar ya anak muda ya. Kalau dibilang wajar sebetulnya tergantung sih ya, kayak ya banyak anak-anak Kristen yang hidupnya ya cuma KTP ya gitu Iya, kan, betul. atau ikut orang tua aja seperti Iya. kemarin kita sempat ngobrol sama Kak Ino ya. Iya. Kak Ino bilang ya karena ikut orang tua aja sih kayaknya mem Iya. gitu ya, atau ibu gitu ya. Nah artinya memang nggak semua anak yang terlahir itu ngerti bahwa kalau kita sebagai orang Kristen tuh dikuduskan, berbeda dengan yang Iya, lain. Nah benar. ini terlihat dari pergaulan mereka Iya, sebetulnya. Ya cara mereka berbicara aja kita bisa langsung menilai. Iya, iya. Gitu. Mohon maaf ini aku harus bicara di sini. Anak generasi strawberry sekarang atau Gen Z ini itu terbiasa dengan pola bicara tuh anjir, Iya, anjrit, iya, dan benar, itu ya. benar. Dan itu menjadi suatu kebiasaan yang menurut mereka itu Iya. nggak salah. Gitu. Iya, Yang salah adalah kita yang menegur. Kamu nggak ikut zaman, kamu tuh nggak sesuai Iya. dengan zaman. Iya, iya. Zamannya ngomong begitu Bagi sekarang. mereka anjir tuh nggak ini, bukan kotor. Iya, itu kayak bahasa sehari-hari Kayak buat cuma mereka. ungkapan gitu. Kapan Yes, gitu, kaget shock gitu. Yes. Dan nggak salah juga kalau saya harus sebutkan ini banyak influencer ya. Puji Tuhan kalau kakak-kakak di sini sebagai influencer pakai Tuhan untuk menyebarkan bahwa perilaku berbicara atau bersikap dengan orang lain itu juga penting menunjukkan identitas kita Iya, sebagai benar, anak benar. Tuhan Betul. Kristen gitu. Jadi nah ini yang saya concern kenapa saya berdoa tadi gitu ya. Kalau Tuhan mau saya di sini bicara, saya mau belak-belakan soal Iya, iya, kehidupan anak muda yang saat ini dari berbicara, cara bicara mereka yang paling sering saya dengar gitu ya. Setiap hari dan itu kayak apa ya, obat gitu. Mereka makan itu kayak ngomong itu seperti Iya, makan obat gitu. Terus dan setiap kali saya ingatkan secara apa ya, mungkin sense mereka sadar bahwa ketika kita ditegur itu salah. Tapi mereka kayak udah tertanam di logika mereka di dalam membawa Iya. alam sadar mereka itu bahwa itu biasa aja gitu. Iya. Jadi kalau kita tegur pun iya maaf mem gitu ya sambil Iya. tutup mulutnya. Tapi abis itu apa? 5 menit kemudian dia ngomong lagi gitu. Gak ambal sadar kali ya. Iya. Habit. Yes, dan mereka udah ditanamkan di bawah alam sadar mereka bahwa itu nggak salah Iya sih. gitu. Itu bukan kata-kata yang jorok, bukan kata-kata yang bukan sesuatu yang menghujat orang, bukan Iya, iya. gitu. Padahal itu arti sesungguhnya kan kita sama-sama tahu. Iya, benar. Nah, itu yang saya sangat concern dan bahkan di setiap khotbah selalu mengingatkan juga yang membawa sharing firman Tuhan, tolong ingatkan perilaku. Jangan haleluya di ibadah, tapi Iya. setelah begitu keluar dari ibadah 5 menit kemudian Haleluya. haleluya. Lupa. Gitu. Ya, jadi yang saya sangat sedih dengan generasi ini dari perilaku berbicara gitu. Kan semua ikut nanti Kak, Iya. ya dari mulai berbicara, bertindak, berperilaku, berhubungan sosial dengan Iya. orang lain. Dia akan berbicara dengan temannya sesama anjrit berarti kan, sesama yang dia katakan itu. Iya, iya, Dan benar, itu buat kelompok komunitas mereka tuh sah-sah aja, Iya. fine-fine aja. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu. Nah ini yang bahaya menurut saya kalau dibiarkan. Udah budaya banget sih emang kata-kata Iya. itu tuh. Iya, saya sering nonton juga influencer yang sering kali Iya. tanpa sengaja kayak natural aja dia ngomong seperti itu gitu. Dan itu yang diikuti banyak Iya. followernya itu anak-anak muda. Nah itu yang membuat mereka terikut-ikut Bener sih. jadi followernya. Gaya-gaya berbicara seperti itu. Ya itu lah. Makanya tren gitu kan. Siapa yang bikin tren ya itulah nanti. Iya, kayaknya kalau ngomong gitu keren gitu. Iya. Gaul Jadi gitu. kita anak muda banget nih. Iya. Identitas generasi milenial banget. Yes, gitu, gitu. ngomong itu. Nah, Jadi Kalau ngomong gitu keren. kalau kaget kalau zaman dulu kan astaga naga itu Iya, jadul tuh. itu Oh, bukan kaum kami tuh. Ya. Nggak mungkin tuh kayak gitu. Ya itu udah budaya ya, udah Iya itu Kak. udah sangat ngebudaya. Jadi budaya itu yang membentuk mereka gitu loh. Ya. Kayak kalau kita lihat yang streaming gamer, TikTok, betul. Iya. live kayak gitu tuh kadang-kadang punya mereka itu kayak ngomongnya sembarangan aja gitu dan Iya. dan Iya. orang mengira oh ini normal. Bener. Padahal lagi ngancurin adab Yes. Iya, gitu. itu. Ngancurin budaya kita yang sebagai orang timur nih
kok hal kayak gitu jadi sesuatu yang biasa gitu. Iya, Makanya ya penting banget nih orang-orang yang punya platform-platform digital seperti YouTube atau apa channelnya ya perlu dibangun adabnya gitu. Yes. Ya mungkin kalau di Amerika atau apa hal yang biasa kali ya kita ngomong Benar. yang ngomong-ngomong kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya Ada ketimuran kita nggak kan. bisa deh gitu loh. Bener, kagetnya jangan yang anjir kayak apa kayak. Aduh Petrus gitu. Aduh kaget. Darah Yesus gitu ya. Yesus ya. Oh itu gede banget tuh ya. Pentakosta banget tuh ya. Iya, itu ya kalau gitu kan, kalau itu adalah sebuah kata yang apa ya, mengutuki kan Iya, jatuhnya. betul. Iya. Itu kan Tanpa kayak disadari ya kan mereka Iya, mengutuk sesama iya. mereka. Jadi Gitu. kayak mereka tuh asal ngomong, tapi nggak Yes. tahu tuh asal mula tuh kata gimana. Iya. Ya udah ikut tren aja. Yes. Nggak tahu tuh asal usulnya gimana. atau misalkan ini kacok sih itu masih oke lah. Iya, masuk oke. Kayak gitu-gitu Kalau kayak anjir sih emang Itu kalau udah- di forum sekolah itu kayak atau di bahkan gitu aja kayak enggak lah gitu. Estetikanya juga nggak enak ya. Iya. Iya Karena lah. orang taunya ngarahnya ke husky kan. Iya. Ngarahnya ke golden. Iya. Bener. gitu. Karena udah sebagai itu udah sesuatu yang tabu sebenarnya gitu. Iya. Orang mikirnya kalau udah ngomong kayak gitu ya udah ngatain. Iya, betul. Benar-benar. Wah, jadi beragam sih anak sekolah di SMA ya, Bu. Betul. Iya. Terus ada masalah apa lagi biasanya? Nah, gitu. Ya, pergaulan itu saya lihat bagaimana mereka itu saling komitmen sih sebetulnya kalau berteman gitu. Tapi ya saya rasa bullying juga ada di lingkungan kita tanpa kita sadari, tanpa kita mau open gitu ya, Yeah. bahwa bullying itu sebenarnya kita mengatai fisik seseorang juga udah masuk bullying, bully kan. iya. Gitu. Itu pasti di semua Betul. di semua tempat saya rasa Iya. melakukan hal seperti itu gitu ya. Nah, saya sering mengingatkan siswa-siswi di tempat saya bekerja saat ini bahwa it's okay punya tubuh yang nggak sempurna gitu. Tapi itu bukan berarti tempat kita untuk kasih space buat orang lain kita biarkan menghina apa yang kurang Iya. dari diri kita. Tapi kita harus percaya diri justru dengan apa yang kurang gitu. Iya, benar. Supaya nggak ada tempat buat si pembuli untuk membuli karena kita percaya diri kalau Udah kamu- pede. Yes, karena kamu kurusnya cantik, kurus ganteng gitu. Iya. Ya, dan itu harus punya percaya diri. Gemuk sehat gitu kan. Yes, gemuk Iya. sehat gitu. Ya, chubby gitu ya. Pedein diri aja. Ya, gitu kan. Itu Iya sih, kan. Jadi ya overall ya maksudnya pergaulan mereka sih ya lebih saya lebih concern terhadap perkataan, pergaulan mereka. Iya sih. Sesama lawan jenis mereka bagaimana mereka punya pacar, Punya pacar. dalam lingkungan di sekolah Iya, begitu. Saya sih sebenarnya bukannya kudet ya atau dibilang anak-anak nggak update gitu atau Iya. apa gitu ya. Saya juga dulu pernah SMA saya selalu bilang kepada anak-anak. Tapi saya tahu kapan batasan saya berduaan dengan pacar saya di Iya, lingkungan iya, sekolah iya, gitu. Jadi saya bukan berarti harus lengket terus kayak perangko gitu kan. Iya. Nah, jadi ada waktu di mana memang kita boleh tukar pikiran ngobrol pada saat istirahat Iya, itu tuh benar. seperlunya aja sewajarnya benar. gitu. Enggak yang mengeksplos ya. Sekali-sekali aja ketemu lah ya. Yes, gitu. Ngobrolnya Toh, ngomong tentang ketemu apa Senin kek. sampai Jumat gitu. Benar. Belum lagi hari Sabtu Minggu ketemu lagi kalau misal mereka mau atur ke Iya. gereja bareng yuk gitu. Nah, Lebih iya. bagus gitu kan. Kerjain fisika bareng yuk. Nah, gitu. tapi emang kayak masalah bullying kayak verbal itu nggak bisa dihindari sih. Yes, Yang pasti karena yes. Iya. dari zaman dulu pun juga Bener orang sih. bullying gitu. Kalau Makanya- kita sih emang mentalnya udah terbentuk. Iya, makanya sebenarnya kayak zamannya pasti lah kayak Ino sama Nando juga sempet ngalamin bullying gitu. Tapi Iya. makanya satu hal yang harus diperbaiki bukan Ino membenarkan bullying enggak gitu. Benar-benar. Karena bullying verbal itu paling kecuali udah fisik ya. Fisik itu udah bisa dipukulin. Ya, Nah, itu udah sesuatu Ya. udah kriminal kalau menurut saya. Yes. Tapi kayak masalah verbal itu sebenarnya harus kita bangkitkan adalah mental dari Betul. anaknya Ya. gitu. Jadi kayak kalau dalam HMC itu ada sebuah perkataan jargon yang bagus banget, dia bilang ini peduli apa kata Tuhan bukan manusia. Ya. Gitu loh. Jadi manusia karena gini, kita nggak bisa kontrol Orang.
perkataan orang. Yes. Nggak bisa. Iya gak sih? Semua orang punya latar belakang, dia punya kehidupan yang dimana mungkin orang tuanya dia lihat, lingkungannya dia berkata-kata kotor, berkata-kata merendahkan gitu kan. Kita nggak bisa kontrol itu dan pada akhirnya ngebentuk anak itu sendiri gitu kan. Dan ketika dia melakukan hal demikian sama kita, makanya sebenarnya hal yang paling penting adalah mental kita harus siap. Betul. Pengertian kita harus siap tentang diri kita gitu, bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, unik dan berharga dan diterima sama Tuhan. Yes. Nah itu Setuju. benar, itu mental yang benar baik ya. Nah gimana Bu? Kalau sama di sekolah anak yang kena korban bullying, apakah dia curhat sama ibu? Atau dia cuma diam-diam aja nggak berani gitu? Ya, sebagian kalau korban tuh biasanya memang ada yang takut ya. Takut itu berarti gini, kalau diekspos nih aku nanti akan diancam lagi nggak ya gitu ya. Nah, gitu terancam atau. Tapi saya lihat beberapa siswa-siswi di tempat saya tuh berani menyatakan. Ada yang datang langsung, ada yang langsung di depan kelas. Mem, misalnya gitu, saya lagi ngajar gitu, dia nih ngatain saya ini gitu. Nah, saya nggak mau mem, saya nggak suka mem gitu ya. Nah, terus saya benerin di situ tuh. Nah, tuh karena kalau misalnya dianggap ini sebuah bercandaan, anak ini akan anggap itu sebuah hal-hal yang biasa dan dibikin bercandaan dan nggak serius. Nah, saya luruskan di situ supaya hal-hal seperti itu tidak lagi menjadi sebuah bercandaan yang keterusan. Benar sih. Nah, bully itu kan sebenarnya sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Bukan cuma satu kali, abis itu udah selesai, itu bukan bully namanya. Nah, kadang-kadang anak-anak kan suka lebay nih. Cuma sekali doang, tapi udah dibilang dibully gitu. Nah, kita harus bedain mana yang benar-benar dibully sama cuma sekedar ngecengin atau bercanda biasa dalam konteks emang mereka sedang bercanda. Benar. Nah, kalau bullying itu kan menekan satu sisi dan berulang orang tersebut sehingga merasa nggak nyaman. Iya, mentalnya jatuh. Iya, itu gitu. bully gitu. Nah, sementara ini saya masih melihat ini sebenarnya masih tahapan bercanda yang memang konteksnya teman-teman anak-anak tuh masih yang suka bercanda-bercanda begitulah ya. Verbal itu tadi Kak, biasalah sesama cowok kalau ngomong sama cowok kan udah nggak pakai saringan lagi gitu ya. Mana yang kuat aja mentalnya. Kayak tadi kan apa bodo amat kata orang ya. Nah, gua itu. dengar apa kata bapak gua Tuhan kan. Nah, itu. Kalau perempuan lebih baper sebenarnya. Iya sih. Dikit-dikit langsung ngadu, nangis gitu kan. Tiba-tiba diem aja, nggak mau ngomong gitu kan. Biasanya perempuan lebih ke arah situ gitu. Nah, itu sih. Tapi lebih ekspresif sih sebetulnya kalau perempuan ya, mengungkapkan ekspresi, bisa sedih, bisa marah gitu kan. Kalau perempuan seperti itu. Kalau laki-laki kan lebih banyak menyimpan gitu. Nah, ini yang sebenarnya bahaya. Kalau dia dibully, dia diamkan bertahun-tahun, istilah sampai 3 tahun. Wah, ya. itu parah itu. Bisa efek, nah makanya Sekali banyak yang meledak itu, mau maaf itu makanya dia mungkin bisa nyakitin orang musuhnya itu. Dengan apa gitu, ngeri gitu. Bisa ngebunuh. Gitu, karena udah tahan gitu. Ya begitu. Tapi ada yang kisah yang lebih mau down lagi gak? Kalau dari bully sih sebenarnya enggak ya Kak. Cuman kita berharapnya sih nggak ada lah ya dalam pergaulan di sekolah kita. Cuma yang sepele-sepele itu masih sih kita suka ketemui gitu. Nah, ada satu momen di mana satu murid itu diteror secara handphone ya, di WhatsApp, dari di Instagram gitu. Setelah kita coba cross check tuh nggak ada, tersangkanya bukan dari antara anak-anak di kita gitu. Ternyata anak ini pernah sekolah dulu sebelumnya di tempat itulah dia ada masalah dengan orang di sekolah dia sebelumnya gitu. Tapi kita telusuri gitu. Karena ini udah kejahatan ini juga kan. Sampai ada hubungan dengan orang tua lah segala macam gitu ya. Nah, di sini kita cepat menanggapi itu gitu. Karena buat kami kalau ini benar terjadi di sekolah kita, wah ini anak harus sudah kita berikan BAP dan segala macam untuk kita kasus ini kita langsung kita bereskan gitu. Mungkin dikeluarkan dari sekolah dan lain-lain gitu. Tuh punya Rubikan nggak tuh ya? Itu.
Oke, zaman sekarang itu lagi fenomena banget anak-anak Gen Z strawberry, Yes. ya kan, tentang mental health, Yes, ya kan, yes. Bu Guru. Apakah sama sebagai kesiswaan pernah juga menghadapi anak-anak yang kena mental health gitu?